disampaikan. Dan selanjutnya langsung memasuki materi sosialisasi. Yang pertama dari Ibu Setia Antari Esos selaku Camat Siman yang akan menyampaikan tentang bahaya narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Waktu dan bagi silakan. Mohon izin berdiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nagamel, Pak Kasep, Pak Hormati, para disanggar beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak kita, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat desa Ngabar yang kesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah senantiasa memberikan bersyukur bahwasanya pada pagi hari ini siang ini panas kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan umur panjang rezeki sehingga bisa hadir di Balai Desa Ngabar terkait dengan undangan Pak Lurah. Hari ini ada kegiatan sosialisasi desa bersinar. Dapat saya hormati bisa sampaikan bahwasanya sosialisasi desa bersinar ini merupakan program prioritas yang mana dari pemerintah pusat ini sebagian dari dana desa memang diarahkan untuk dianggarkan itu. Tentu saja dengan tujuan karena saat ini Indonesia itu sudah ada narkoba agar sampai dengan pelosok-pelosok dimanapun seluruh desa di Indonesia ini tidak terimbas narkoba. Sehingga sudah saya katakan tadi, ini merupakan tindakan pencegahan jangan sampai nanti perkembangan narkoba di Indonesia yang sudah semakin tidak terkendali ini menjadi semakin meluas. Ini harapan dari pemerintah pusat sehingga sekali lagi dari anggaran dana desa memang sebagian dibolehkan atau dianggarkan untuk kegiatan seperti ini. Oke, Bapak Ibu hormati, yang rawuh niki dari Bapak RT, Bapak RW ini, serta Bapak Pemuda. Langsung saja kita mulai karena nanti ada beberapa materi. Pak Kapolres nanti menyampaikan tentang Kapolres, Pak Nanda menyampaikan tentang alasan kebangsaan yang berkaitan juga dengan baik penyalahgunaan narkoba untuk kualitas wilayah terutama di Desa Ngabar. Oke, langsung klik aja Mas. Terus, nah ini Bapak Ibu kita bicara pertama tentang fakta. Itu di layar sudah nampak bahwasanya di dunia termasuk di Indonesia ini semuanya sudah dilanda narkoba. Faktanya seperti itu dan tidak ada satu desa pun yang lepas dari potensi ancaman narkoba. Kalau saat ini desa Ngabar insya Allah tidak ada pengguna narkoba, aman dari narkoba, tetapi potensi ancaman itu terus ada. Bisa datang dari mana saja, bisa melalui pendatang, bisa melalui media sosial, bisa melalui pergaulan lingkungan yang tidak bagus dan sebagainya. Jadi ancaman narkoba ini terus muncul di seluruh desa di Indonesia. Sehingga tadi kita sampaikan bahwasanya untuk antisipasi agar ancaman potensi ancaman tidak sampai menjadi atau merajalela di desa-desa, kita adakan kegiatan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, angka di situ tertulis 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahguna narkoba. Ini angka yang cukup tinggi dan 15.000 orang mati sia-sia setiap tahun. Angka itu belum terhitung pengedar, bandar, sindikat dan macam-macam. Jadi angka yang cukup tinggi. Oke, lanjut. Nah, mengapa Indonesia dikatakan darurat narkoba? Karena secara angka ini seperti ini pun angka ini pangapunten data ini tidak update di tahun 2023 kan data ini 2021 sehingga bisa jadi angka ini sudah melonjak. Yang pangapunten ini data saya tidak update di tahun 2021 saja
itu setiap hari 33 nyawa melayang karena penyalahgunaan narkoba. Setiap hari Bapak Ibu. Kemudian untuk pecandu beratnya angkanya seperti itu ada 943.000. Kemudian penyalahguna teratur, jadi sudah teratur menyalahgunakan narkoba pun ketergantungan yang luar biasa. Ini angkanya di 1,4 juta. Dan yang masih mencoba untuk penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya mungkin untuk rehabilitasi masih mending daripada yang sudah tergantungan yang luar biasa. Ini angkanya sudah mencapai 1,6 juta. Jadi dengan kajian angka seperti ini akhirnya Indonesia dikatakan darurat narkoba. Jadi ini untuk kita pahami bersama. Mudah-mudahan narkoba ini benar-benar tidak menyentuh kita semua. Baik di kecamatan maupun desa-desa yang ada di Kecamatan Siman. Oke, lanjut. Untuk penyalahgunaan narkoba, Bapak Ibu berdasarkan prosentase ini ternyata yang banyak penyalahgunaan narkoba itu adalah dari kalangan pekerja malahan. Baik itu pekerja swasta maupun pemerintah. 50% lebih penyalahgunaan narkoba itu adalah kalangan pekerja. Kemudian di kalangan pelajar dan mahasiswa angkanya 27,sekian%. Dan sisanya 22,sekian% adalah kalangan tidak bekerja, di mana di situ ada pengangguran, ada ibu rumah tangga dan sebagainya, tidak punya aktivitas, tidak punya kegiatan, tetapi bisa menjadi penyalahguna narkoba. Ini perlu kita waspadai bersama, meskipun boten tahu pengemudi hanya berkutat di rumah, tapi karena sekarang medsos sudah seperti itu, bisa jadi pemasukan itu online dan sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai bersama. Oke, lanjut. Nah, untuk pencegahan paling tidak seandainya, tapi mudah-mudahan tidak ya, seandainya di lingkungan kita, anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, itu mempunyai ciri-ciri yang mau kita sampaikan ini semata-mata untuk mewaspadai kita bersama. Kalau seandainya ciri-ciri ini kita tahu, ini mungkin bisa segera kita respon. Tetapi ciri-ciri ini memang ada sebagian yang ciri-cirinya tidak muncul semua, ya tidak mengarah ke penggunaan narkoba. Tetapi kalau ciri-ciri ini sebagian besar muncul, itu sudah perlu kita waspadai. Ciri-ciri fisik itu diantaranya mata sering merah, keliling kelopak mata cukup hitam. Beda mata sering merah tapi karena mengantuk kan beda. Kurang tidur juga kadang-kadang merah, bukan itu. Tapi untuk pengguna narkoba itu memang salah satu cirinya adalah mata sering merah, kemudian bicara pelo, tidak jelas, ngantuk-ngantuk, jalan sempoyongan. Kemudian kukus pakai ganja itu bisa tiba-tiba gemuk Bapak Ibu. Kemudian kukus pakai sabu-sabu itu bisa saja tiba-tiba kurus. Kemudian di tangan biasanya ada sayatan atau bekas suntikan, kemudian gigi banyak yang kecoklatan, bahkan hitam dan tanda. Tetapi belum tentu giginya hitam, ini pengguna narkoba. Kalau ciri yang lain tidak ada, ya tidak mengarah ke situ. Kemudian hidungnya sering nyala. Kalau pilek ya belum tentu pengguna narkoba. Kalau ciri yang lain tidak ada, otomatis ya pilek biasa seperti itu. Kemudian rambut lusuh tidak terawat. Bapak Ibu sebenarnya pengetahuan tentang ini insya Allah punya semua sudah memahami, tetapi kita refresh kembali agar hal ini bisa menjadi pedoman kita bersama, agar lingkungan kita benar-benar bebas dari narkoba. Seandainya ada ciri-ciri seperti ini, monggo kita tindak lanjuti bersama-sama. Kita lanjut ke ciri kamar. Oke, lanjut Mas. Ini Bapak Ibu, kalau sudah menjadi pengguna narkoba dan sudah ketergantungan, biasanya kamar-kamarnya ada ciri-ciri seperti ini. Diantaranya adalah ditemukan obat-obatan yang beredar warna. Kemudian ada kertas timah, jarum suntik diarahkan seperti itu. Kemudian kadang-kadang ditemukan rokok yang aneh berbentuk TW. Ditemukan juga bong atau alat hisap sabu-sabu. Kalau di kamarnya saja sudah seperti ini, kemudian ciri-ciri fisik tadi juga sebagian besar muncul, ini bisa jadi itu mengarah kepada pengguna narkoba. Bapak Ibu. Kemudian untuk ciri-ciri psikologis dan perilaku sosial ini perlu kita sampaikan bahwasanya
Di antaranya adalah malas belajar, malas kerja. Ini untuk pengguna ganja dan heroin misalkan. Tetapi khusus pengguna sabu-sabu itu malah justru biasanya malah over bekerja. Kemudian mudah tersinggung, mudah berbohong, sulit konsentrasi, sering melamun dan linglung, menghindari kotak mata dan mengabaikan ibadah, serta menakiti dari pergaulan atau mengurung diri, serta paranoid atau ketakutan yang berlebihan. Ini ciri-ciri psikis di luar ciri-ciri fisik yang kita sampaikan tadi. Dengan mengetahui ciri-ciri seperti ini, kalau tidak gambaran seperti ini, kita bisa mewaspadai kita semua, terutama anak-anak kita, anak-anak remaja kita itu kalau sudah mulai ada tingkat laku menyimpang atau mulai ada secara psikis sudah nampak, jadi monggo segera kita telusuri, kita tanyai dan sebagainya. Oke, lanjut. Tadi Pak Lurah juga menyampaikan tindakan preventif. Salah satu tindakan preventif adalah mengadakan sosialisasi seperti ini. Tetapi untuk bagi remaja, ini tentu saja membentengi diri dengan agama yang kuat. Ini benteng paling kuat, benteng paling utama adalah agama. Tindakan preventif adalah menjaga diri dengan benteng agama. Kemudian mengenali jenis narkoba, akibat, cara pemakaian dan modus penyebaran dengan kita mengenali, bukan berarti mempunyai atau pengguna, tapi mengenali saja untuk antisipasi. Misalnya ada seseorang yang membawa sesuatu, setelah kita mengenal, oh ini ternyata kok kayak daun ganja. Kalau kita mengenal seperti itu, kita segera bisa melakukan apa itu. Kemudian tentu saja kita harus menjaga pergaulan, anak-anak kita harus dijaga agar terhindar dari pergaulan di mana lingkungan itu biasanya sangat rentan terkait dengan peredaran narkoba. Itu dikenal dengan area X yang berpotensi terhadap narkoba. Klik mas. Biasanya area yang rentan terhadap peredaran narkoba adalah dunia malam. Dugem itu singkatannya dunia gemerlap. Lampunya piar kayak musik dugem lagi ya. Ada yang sudah pernah dugem? Mas, ada yang pernah dugem? Betul ya? Padahal celak loh. Tahu saja tidak apa-apa. Tetapi tidak semua diskotik itu memang seperti itu. Tapi karena di situ rentan peredaran narkoba, itu perlu kita waspadai. Kemudian ada juga kesalahan juga pribadi, ini sangat rentan terhadap peredaran narkoba. Klik mas. Nah, Bapak Ibu, ini saya sampaikan terkait dengan kampung narkoba. Kenapa saya sampaikan? Karena di Indonesia memang sudah ada yang menjadi kampung narkoba. Kampung narkoba itu apa? Ini pemahamannya, pengertiannya. Wilayah yang identik dengan sarang peredaran gelap, penyalahgunaan dan tempat berkemunculan bandar narkoba. Sudah ada. Dan yang dekat dengan kita sudah tidak ada. Di Solo ada, di Surabaya ada. Ini selanjutnya mas. Jadi ada petanya, cuma angkanya terlalu kecil. Tulisannya terlalu kecil sehingga tidak terlalu nampak. Tetapi yang jelas sudah ada kampung-kampung narkoba yang ada di Indonesia. Otomatis harapannya pemerintah ini tidak berkembang, tidak bertambah, cukup itu saja. Dan itu pun yang sudah ada itu kalau bisa kan dibasmi atau dibina agar kampung narkoba ini kembali lagi menjadi kampung-kampung seperti biasa. Sudah ada tempat-tempat di mana menjadi kampung narkoba. Oke, lanjut mas. Ini hanya sekilas pengetahuan saja bahwa kampung narkoba ini insya Allah jauh dari kita. Karena kalau dilihat dari ciri-cirinya saja, kita yang ada di Silman ini, yang ada di Ponorogo ini tidak masuk.
kriteria untuk menjadi kampung narkoba. Ini salah satu kekuatan kita untuk tidak menjadi kampung narkoba karena ciri-cirinya diantaranya adalah kampung yang sangat padat penduduk. Kalau kita kan biasa, ya, masih ada tanah kosong dan sebagainya. Kemudian akses jalan sempit, orang bebas keluar masuk, dan di masyarakat situ sudah ada yang berani melawan petugas. Ini ciri-ciri yang mengarah ke kampung menjadi kampung narkoba. Dan sekali lagi, insya Allah kita tidak. Oke, lanjut. Seperti saya sampaikan bahwa kita insya Allah tidak, ini tidak perlu kita bahas. Ini hanya semacam bagaimana kondisi kampung narkoba dan sebagainya, dan insya Allah kita tidak seperti itu. Kita lanjut saja. Oke. Faktor penyebab tentu saja ada ekonomi, kemudian pengangguran, warga apatis dan sebagainya itu menjadi faktor penyebab, ya. Atau langsung aja ke yang belum masih, Pak. Bapak Ibu, sebentar hari ini sudah perlu kita sampaikan sebentar. Untuk mewaspadai bersama, ini ada yang dinamakan kelalaian berjamaah yang harus kita hindari. Kelalaian berjamaah ini mungkin muncul dari orang per orang yang pada akhirnya egoisme di masing-masing orang ini, masing-masing punya ego, sehingga menjadi kelalaian berjamaah dan itu bisa memunculkan peredaran narkoba. Di antaranya, tulisannya malah belum jelas ya. Yang pertama saya sibuk, yang kuning itu saya sibuk tulisannya. Saya sibuk. Kalau masing-masing pribadi ini mengatakan saya sibuk, wabah saya sibuk, tidak akan apa misalnya menggubris atau memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kemudian itu bukan urusan saya. Semua itu berpikiran itu bukan urusan saya. Dan semua juga berpikiran itu kan tugasnya aparat. Apalagi ditambah semuanya berpikiran keluarga saya baik-baik saja kok. Kalau semuanya berpikiran seperti itu, bisa jadi orang-orang yang tidak terperhatikan oleh kita karena masing-masing sibuk dengan sendiri-sendirinya itu muncul bangunan narkoba karena tidak ada perhatian sama sekali karena orang masih sibuk. Nah, kalian berjamaah ini yang perlu kita waspadai bersama sehingga rasa ego di kita ini masing-masing kita kurangin. Kalau sibuk semuanya sibuk, kalau tidak kita perlu memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar. Kalau ada misalnya sesuatu yang mencurigakan harus kita respon tidak lagi bersama seperti itu. Jadi kalau jamaah ini harus dipikir. Lanjut. Nah, pencegahannya salah satunya adalah Siskamling. Selain komitmen bersama, nanti Siskamling akan disinggung terkait dengan Tipmas oleh Pak Kapolsek. Itu pencegahannya salah satunya seperti itu. Ada komitmen bersama Siskamling dan betul kita betul apa? Tes urin itu untuk komunitas tertentu yang dicurigai misalnya ada apa gitu tanda-tanda seperti itu ya kalau perlu tes urin secara mendadak itu bisa muncul nanti kalau ada pengendalian narkoba akan ketahuan kemudian penyuluhan ya salah satunya penyuluhannya seperti ini. Meskipun sekali lagi kita mungkin bisa browsing, bisa membaca di internet karena kaitannya seperti ini banyak apa, tetapi kadang-kadang kita memang tidak punya waktu atau memang tidak mau membaca dan sebagainya sehingga kalau kita mau punya seperti ini mau tidak mau kita kan membenarkan akhirnya gitu. Ini tidak usah mas kita langsung saya singgung sedikit terkait dengan jenis narkoba agar kita bisa mengenali meskipun dari gambar kalau tidak untuk yang belum ya. Bapak Ibu, narkoba singkatan apa? Mas ada yang tahu singkatan narkoba? Ada yang tahu? Ya.
Hampir. Langsung klik aja. Klik, 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 klik. Nah, ini singkatannya ya. Bapak Ibu, narkoba itu narnya itu narkotika, O-nya itu psikotropika, dan B-nya adalah bahan adiktif. Kadang-kadang kita sering bicara narkoba, tetapi apa ini narkoba? Ternyata narkoba itu ada singkatan seperti ini. Oke. Nah, ini memang dibedakan antara narkotika itu bagaimana, psikotropika bagaimana, berarti bagaimana dibedakan. Tetapi akan kita munculkan paling tidak gambaran-gambaran terkait dengan jenis narkoba. Maka langsung kita klik aja. Sebelum itu Bapak Ibu, sebenarnya narkoba ini tidak mesti sisi negatifnya yang muncul, tetapi sebenarnya ada gunanya. Dari sisi kesehatan, dari manfaat kesehatan, ini biasanya di ilmu medis itu untuk obat bius dan sebagainya, untuk ilmu pengetahuan. Tetapi kalau di sisi negatifnya, kalau disalahgunakan, nah itu akan sangat berbahaya. Jadi sebenarnya narkoba itu ya ada, manfaatnya ada, tetapi kalau sudah disalahgunakan, kalau sampai ketergantungan dan sebagainya, ini yang sangat berbahaya. Oke, lanjut. Bapak ini kalau kita tidak perlu menyampaikan, tetapi monggo kalau kalian mau browsing, ini ada undang-undang narkotika. Bagaimana nanti kalau sampai ada penyalahgunaan narkoba itu, hukumannya bagaimana dan sebagainya, di situ ada semua. Karena tidak kita pernah terlalu banyak, kita sekilas saja ini undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang narkotika ini ada. Lanjut Mas. Nah, kita akan menyampaikan beberapa gambar atau beberapa jenis terkait dengan narkoba. Salah satunya adalah heroin. Lanjut klik aja. Terus heroin Bapak, heroin ini adalah keturunan dari morfin. Penjelasan seperti itu. Atau opioida semisintetis dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau kecanduan yang terlibat ganda dibandingkan dengan morfin. Tetapi untuk heroin ini kalau di Indonesia mungkin kalau persentase memang tidak terlalu banyak dan tidak sampai menyebar ke pelosok-pelosok. Yang banyak adalah di luar negeri. Oke, untuk jenisnya. Kemudian lanjut kokain. Kokain kalau dilihat dari gambarnya ya sebenarnya bersifat bubuk, tapi itu juga dari ekstraksi itu ya, serta isolasi dari daun koka. Daun koka kita juga belum tahu, tapi gambarnya seperti itu. Saya juga belum tahu daun koka itu bagaimana. Tapi penjelasan seperti ini, kokain itu adalah senjata putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun koka. Kalau kita itu dikasih nonton, ini garam apa gula apa kokain, dibuat nanti buat gitu ya. Kita kan juga belum tahu, Pak, baunya kan juga belum tahu karena berupa kristal. Mungkin kalau Pak Polisi tahu, ya, kan baunya mungkin ada tersendiri. Gitu. Kan sing sampun perso, sampun atas baunya, teman-teman. Pak Polisi, ya. Pak Nanang sudah pernah mencium, apa itu Pak? Baunya. Nah, kan Pak Polisi itu kan untuk penyelidikan kan bisa jadi memahami seperti itu. Jadi memang di Indonesia juga sama dengan heroin itu masih sangat jarang yang banyak di luar negeri. Oke, lanjut. Oke, ini Bapak Ibu yang mungkin peredarnya sudah di Indonesia sudah banyak adalah daun ganja. Ini ada daun telon ya. Ini pernah kejadian masyarakat itu menanam di pot. Itu tetangga sekitar tidak ada yang tahu Pak, bahwa itu ternyata daun ganja. Karena ya seperti tanaman biasa, orang-orang di sekitar tidak ada yang tahu. Yang tahu polisi. Setelah itu ditangkap, tetangga-tangganya baru tahu, oh itu ternyata tanaman ganja. Itu ditanam di pot saja bisa. Masa nggak sengaja? Betul. Kenapa betul yang Aceh nonton itu? Tanaman ganja ini yang banyak di Indonesia adalah di Aceh. Karena di Aceh itu tanaman ganja ini kadang-kadang dicampurkan ke masakan.
kata orang Aceh, masakan yang diberi daun ganja itu menjadi lebih sedap. Seperti mungkin dikasih daun salam. Itu infonya dari sana seperti itu. Ganja. Oke, tapi gambarnya seperti ini. Tapi infonya memang seperti itu. Kalau di daun salam itu lebih enak katanya. Seperti itu. Dan saya pribadi, saya itu pernah dibawakan biji ganja Bapak Ibu. Saat itu. Ini cerita benar adanya. Waktu saya masih kuliah, teman saya dari Aceh itu membawakan biji ganja. Saat itu biji 6, buatan benar malam. Itu apa? Itu biji ganja. Itu saya pulang sampai lulus kuliah itu saya bawa ke rumah. Tapi setelah setelah memahami kayak gitu, tak cari baru ketemu. Iya, sak plastik Pak, saya itu sak plastik itu. Seandainya dikembangkan mungkin bisa jadi bisa tumbuh. Tapi mari ngono bakal polisi itu. Tapi kalau boleh bener nemu. Oke, pun puluhan tahun ya pun mau temu kan pun boten kan. Biasanya kecil Pak, kasih plastik itu. Ini terkait dengan ganja yang di Indonesia sudah banyak peredarannya. Lanjut. Sabu Pak, bukan sarapan hidung ya, tapi sabu di mana dalam dunia medis disebut sebagai metamfetamin, termasuk jenis narkotika yang sering disalahgunakan. Ya. Biasanya ini adalah obat untuk pasien yang mengalami gangguan hiperaktif, obesitas dan narkolepsi. Ya. Sabu itu biasa seperti itu, tapi kalau sudah disalahgunakan, ya ada ketergantungan. Lanjut. Aku Pak kali dulu. Bentar dia panas. Ini gajarnya namun ini Pak. Bisa gajar emang. Lagi. Bagaimana panas? Tapi di mana gajarnya seperti ini. Tapi alhamdulillah ini jawab ya. Lumayan deras ini dan merata setelah beberapa hari untuk nonton ini alhamdulillah jawab. Ini mudah-mudahan mungkin ini jawab malih. Jawab Sendarokai. Ini jenisnya berikutnya adalah ekstasi. Ini juga sudah banyak beredar di dunia malam yang bisa saya sampaikan tadi di diskotik itu biasanya ekstasi ini sudah banyak beredar. Bentuknya adalah tablet yang berwarna-warni. Sehingga salah satu ciri kamar tadi kalau ada obat yang berwarna-warni itu bisa jadi mengarah ke narkoba. Karena kita sendiri mungkin belum paham. Ini kalau ada obat aja yang warna-warni itu bisa jadi seperti itu. Tapi sebenarnya tidak juga seperti itu Pak. Resep obat untuk itu kadang-kadang rupanya bisa normal gitu. Enten sing kuning hijau apa Gini itu sekilas untuk jenis-jenis saja. Lanjut Mas. Nah ini ada jenis narkotika yang baru. Namanya LSD atau Smile. Ini berbentuk kertas Pak. Itu masuk kategori narkotika golongan 1. Karena keberadaannya dilarang karena LSD ini bisa mengubah perasaan, pikiran dan sekali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan terganggu. Jadi akibat secara psikisnya luar biasa itu LSD ini. Lanjut. Ini ada juga jenis krokodil di mana kalau disalahgunakan itu akibatnya seperti itu Pak, mengerikan. Dimakan krokodil karena akibatnya kayak seperti kulitnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga ada tembakau gorila yang mana beberapa tahun yang lalu itu tembakau ini ternyata semula tembakau biasa, tapi ternyata tembakau ini sudah dicampuri dengan narkoba. Banyak orang yang tinting ini, ya itu ternyata jenis yang tembakau gorila ini adalah bisa dicampuri narkoba. Oke, lanjut. Ini efeknya seperti ini. Lanjut. Ternyata harganya Bapak Ibu ya lumayan ya. Per 10 gram itu dibanderol 400.000 harganya. Ya gitu Pak. Ini kan zaman sampai boleh pun yang KRT kan pun cukup ya. Oke, lanjut.
Nah, ini ada juga ekstasi minion, okay? Karena bentuknya lucu seperti minion. Ini kalau orang tidak mengenal ini ya dikira permen biasa, okay? Itu berasal dari Belanda dan diterbangkan melalui Chili dan sekarang ini sudah beredar di Asia dan di Australia. Oke, lanjut. Ini adalah inek. Inek ini juga bentuknya seperti permen, seperti penguin, sehingga biasa disebut permen penguin. Dan ini biasanya dijual dan diedarkan menyasar kalangan para pelajar dan anak-anak usia sekolah. Itu di situ diistilahkan happy tip karena mengandung MDMA. Edaran harganya ini 150 sampai 300 ribu per butir. Kalau sudah kecanduan, bagaimana anak-anak kecanduan itu mencari uang untuk mengkonsumsi per butir saja kalau harganya 150 sampai 300 ribu? Pastinya kalau sudah ketergantungan akan mengarah ke tindakan-tindakan kriminal, pencurian dan sebagainya, karena untuk mengatasi ketergantungan itu perlu uang. Itu yang kita hindari. Lanjut. Ini ada pil PCC Pak, yang dimana PCC ini sebenarnya campuran dari obat, ada paracetamol, kafein dan karsoprodol, dimana kalau ini dicampur ini akan sangat berbahaya. Kandungan-kandungan yang ada di obat itu kalau dicampur itu sangat berbahaya. Oke, lanjut. Itu penjelasannya nih, paracetamol itu apa, kafein itu apa, karsoprodol itu apa, di situ ada. Lanjut saja Mas. Nah, ini dampak penyalahgunaan narkotika. Ini bisa merangsang fungsi tubuh sebenarnya, meningkatkan gairah juga bisa. Kemudian meningkatkan aktivitas tubuh melalui batas kekuatan tubuh, menghasilkan sensasi kegirangan yang berlebihan. Kemudian overdosis bisa menghambat pernafasan dan menimbulkan kematian. Jadi stimulus seperti ini contohnya satu ekstasi dan salah. Kemudian kalau yang depresan ini menghambat kerja otak dan merasa tenang, tidur dan tidak sadarkan diri. Kalau bisa menghambat pernafasan dan menimbulkan kematian. Oke, lanjut saja. Ini untuk narkotika berdasarkan cara pembuatannya ada di sini, tapi yang pangapunten Bapak Ibu, karena ini nanti masih ada beberapa agenda dan Pak Danone dan Pak Kapolsek juga belum menyampaikan materi. Yang pangapunten ini mungkin dari saya cukupkan sekian. Materi ini bisa dikopi, bisa penyelenggaraan kaos kalau kerso, itu ternyata sampai ke dalam bukan kerso. Untuk itu monggo nanti kita bisa ngobrol bersama-sama lagi lain waktu, karena kampus saya itu masih ada beberapa agenda di kita yang perlu kita laksanakan. Setelah ini mungkin akan disampaikan tentang Kaptimas oleh Pak Kapolsek, yang dari saya mungkin ada yang ditanyakan dulu, atau nanti ada sesi betul ya, atau mungkin saat ini ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu yang diskusikan. Sementara betul ya, oke siap. Oke, mungkin sementara materi dari saya hanya itu Bapak Ibu. Ini kita sampaikan hanya untuk merefleksi kembali terkait dengan pengetahuan kita tentang narkoba. Mudah-mudahan ke depan Desa Ngabar menjadi desa yang benar-benar bersih dari narkoba. Pak Kapolsek biasanya berpantun. Saya juga di sini ingin berpantun. Badan kekar nampak sehat. Desa Ngabar semakin hebat. Putra mahkota makan ketupat, bebas narkoba agar selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.